warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersubun Arif dari Forum News Network. Namanya Surya Darmadi, tapi nama panggilannya Apeng. Ini dalam beberapa hari belakangan menjadi fokus perhatian banyak orang ya. Ini heboh sekali berkaitan dengan kasus yang menjerat Apeng ini. Dari namanya saja Anda sudah pasti tahu siapa dia. Dia ini salah satu raja sawit di Indonesia. Gurita bisnisnya itu menyebar melalui sejumlah anak perusahaan. Kejaksaan Agung misalnya mencatat nama anak-anak perusahaannya itu antara lain misalnya PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani. Apeng pernah tercatat masuk deretan orang terkaya di Indonesia. Ini versi Globe Asia Magazine. Pada tahun 2016, nilai kekayaannya itu tercatat sebesar 1,4 miliar US dollar. Pada tahun 2018, Apeng juga masuk dalam daftar orang paling kaya di Indonesia yang versi majalah Forbes. Ini dia berada di urutan ke-28. Total kekayaannya masih sebesar 1,45 miliar dolar Amerika Serikat atau kira-kira kalau dirupiahkan itu mencapai 20,73 triliun. Apeng juga dikenal itu memiliki kedekatan dengan sejumlah petinggi Indonesia. Beberapa netizen ini belakangan ini setelah mendengar dia kabur ke luar negeri, kabur ke Singapura diduga dengan melarikan duit hasil korupsinya sebesar 54 triliun itu rame-rame mengulik siapa sebenarnya Apeng ini, dan mereka menyebut bahwa Apeng punya kedekatan dengan Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Benarkah tudingan para netizen itu, dan dalam konteks apa ya kedekatannya? Ini yang sampai sekarang saya belum begitu jelas, tapi saya lihat ini para netizen ini bermodal sebuah foto lama ketika Apeng ini sedang berada di lapangan, berdiri di sebelah Pak Luhut yang kalau saya lihat ini lokasinya katanya disebutkan di tepian Danau Toba, Sumatera Utara. Saya mencoba menelusuri foto tersebut, ternyata foto itu pernah dimuat di situs wartaberita.com edisi 4 Oktober 2017 dengan judul "Lihat begini cara pejabat kita, keras ke rakyat, lunak ke cukong. 23.000 hutan lindung diserahkan ke cukong." Dari situs itu kita jadi tahu bahwa foto itu foto yang lama yang kembali viral seiring dengan penetapan Apeng sebagai buronan yang kini tengah dikejar oleh dua lembaga penegak hukum, KPK dan Kejaksaan Agung. Dalam jumpa pers yang digelar pada hari Senin 1 Agustus 2022, Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan pihaknya telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penyerobotan lahan hutan di Indragiri Hilir, yaitu Provinsi Riau. Tersangka pertama adalah mantan Bupati Indragiri Hilir, Raja Tamsir Rahman, dan yang kedua adalah bos PT Duta Palma. Jadi tadi anak perusahaan tadi bergabung dalam sebuah bendera holding namanya PT Duta Palma, yakni Apeng alias Surya Darmadi. Rekan-rekan media yang saya banggakan, pada hari ini kami menyampaikan progres perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi penyerobotan kawasan hutan lindung dalam kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang saat ini sedang kita tangani. Bahwa kasus posisi perkara tersebut adalah sebagai berikut. Bahwa Bupati Indragiri Hulu, Provinsi Riau atas nama RTR periode 1999 sampai dengan 2008 secara melawan hukum telah menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan hutan di Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektar kepada 5 perusahaan, yaitu PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani. Selanjutnya izin lokasi dan izin usaha perkebunan dipergunakan oleh SD dengan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional
telah membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi sawit yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar 78 triliun. Bahwa berdasarkan hasil ekspos yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2022, tim penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup untuk tersangka, yaitu 1. Saudara RTR, Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999 sampai 2008, dan kedua adalah SD, pemilik Duta Palma Group. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999, Yunto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terhadap tersangka SD juga disangkakan melanggar pasal 3 dan 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan karena tersangka RTR sedang menjalani pidana untuk perkara lain di Lapas Pekanbaru, sedangkan tersangka SD masih dalam status DPO. Ngeri bener ya, kerugian negara yang tadi disebutkan oleh Jaksa Agung itu total sebesar 78 triliun. Ini media mencatatnya sejauh ini merupakan korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dan dari nilai sebesar 78 triliun itu, 54 triliun dibawa kabur ke Singapura. Ya, Apeng memang sudah lama buron sejak dia ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka pada kasus suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada tahun 2014. Dalam kasus itu KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dan salah satunya adalah Gubernur Riau pada waktu itu Anas Makmun. Pada tahun 2015, Anas Makmun ini divonis oleh Pengadilan Tipikor Bandung itu 6 tahun penjara. Dia kemudian mengajukan banding dan bandingnya ditolak dan tetap ditetapkan vonisnya 6 tahun. Dan ketika kemudian dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, itu justru hukumannya diperberat menjadi 7 tahun penjara. Anas nggak kapok rupanya dia, walaupun kemudian hukumannya diperberat itu ya. Kemudian pada tahun 2020 dia akhirnya berhasil ya mengajukan gerasi kepada Presiden, dan Presiden Jokowi waktu itu mengabulkannya. Alasannya ya selain sudah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan, tapi juga yang paling jadi pertimbangan adalah alasannya sudah tua. Dan kemudian dia setelah mendapat gerasi dari Presiden Jokowi dia dibebaskan. Tapi belakangan saya membaca dia kembali divonis 1 tahun penjara dalam perkara yang lain. Ini kelihatannya perkara APBD. Ini menjadi media menyebutnya sebagai ironi. Dibebaskan dari gerasi tapi kemudian dia divonis lagi. Walaupun 1 tahun penjara tapi dalam usia yang sangat tua seperti itu, saya kira ini perjalanan yang sangat buruk ya. Ini bukan husnul khotimah, tapi ini yang disebut su'ul khotimah, akhir yang buruk gitu ya. Sementara bagaimana dengan Apeng? Apeng ini dia buron dan diduga dia bersembunyi di Singapura. KPK itu setelah memasukkan dia dalam daftar DPO, ya, daftar pencarian orang, dan melakukan cekal melalui Dirjen Imigrasi. Namun masa cekal itu sudah berakhir pada tanggal 12 Oktober 2019 lalu. Dan kemudian KPK memperpanjang lagi cekalnya. Belum selesai di kasus yang ditangani oleh KPK, Apeng kembali terjerat kasus korupsi yang disidik oleh Kejaksaan Agung. Kalau dalam kasus yang sebelumnya dia sudah kasus dalam suap, sekarang ini Apeng itu diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait dengan penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar. Ini dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Riau. Nah, Jaksa Agung SC Burhanuddin tadi menyatakan bahwa pihaknya telah menyita lahan yang diduga dikelola secara melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian perekonomian negara. Tadi kita simak ya bahwa dari taksiran awal saja itu negara itu diklaim mengalami kerugian sebesar 600 miliar per bulan akibat perbuatan dari Apeng. Nah, saat ini Apeng telah terdaftar dalam list sebagai buronan internasional di sistem Red Notice Interpol sejak tahun 2020.
Dan seperti tadi disebut-sebut dia ditengarai berada di Singapura. Nggak terlalu kaget ya kalau dia berada di Singapura. Kenapa? Karena memang Singapura ini kan memang dikenal sebagai negara yang sangat bersahabat dengan para koruptor gitu ya. Dugaan bahwa Apeng berada di Singapura ini mengundang komentar yang sangat riuh di kalangan netizen. Mereka membandingkan kasus Apeng dengan Ustadz Abdul Somad yang beberapa waktu yang lalu dicegah masuk ke Singapura. Yang bikin heboh ini juga salah satunya adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Nah, dia membandingkan kemudian kalau UAS ditolak masuk, sementara Apeng yang menggarong uang negara sebesar 78,5 triliun dan membawa kabur 54 triliun itu bisa hidup tenang, bahkan diduga dia kemungkinan besar sudah berganti ke warga negaraan Singapura. Nah, soal ini juga disoroti oleh anggota Komisi 3 DPR RI dari Demokrat, Santoso, yang mendesak agar Kejaksaan Agung segera berkoordinasi dengan Singapura untuk mengajukan ekstradisi terhadap Apeng. Apa bisa ya kalau Indonesia mengekstradisi? Ini kalau menurut Santoso, dia mengingatkan pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Singapura pada tanggal 25 Januari 2022 lalu. Saya nggak tahu apakah ini sudah diratifikasi oleh DPR ya. Kalau sudah diratifikasi ya berarti perjanjian itu sudah berlaku. Selama ini banyak sekali buron koruptor kelas kakap asal Indonesia itu yang bisa hidup tenang di Singapura karena tadi itu terhalang perjanjian ekstradisi. Ya, bagaimanapun bagaimana ini dengan Apeng ini? Apakah pemerintah Indonesia berhasil memburunya dan membawa pulang ke Indonesia? Walau hanya berada sepeleparan batu, ini apalagi kalau Anda yang tinggal di Batam, dan tampak di depan mata, selama ini untuk buronan kelas kakap, apalagi bila mereka ini para taipan gitu ya, aparat penegak hukum kita itu hanya bisa gigit jari bila berhadapan dengan Singapura. Kecuali jika mereka buron plasteri, ya maka pemerintah Singapura itu dengan enteng menyerahkannya ke Indonesia. Sebutlah kasus pegawai pajak Gajus Tambunan, ya dia cuma hanya beberapa hari tinggal di Singapura dan akhirnya bisa ditangkap oleh KPK. Atau Vicentius Amin Sutanto, Anda masih ingat ya, ini masih soal heboh waktu itu, dia pegawai Asian Agri yang menjadi whistleblower, itu menjadi semacam orang di kalangan dalam yang membocorkan soal adanya penggelapan pajak perusahaan, dan itu dengan mudah kemudian dibawa kembali ke Indonesia juga. Jadi kita tunggu saja bagaimana dengan nasib dari Apeng ini. Kalau lihat sosoknya dan kemudian lihat kelas korupsinya yang gila-gilaan ini terbesar sepanjang sejarah Indonesia, saya kira nggak mudah ya bagi penegak hukum Indonesia untuk membawa pulang Apeng kembali dari Singapura gitu ya. Tapi kita tunggu saja apakah betul bahwa sekarang ini Singapura sudah berubah sikapnya dalam persoalan-persoalan semacam ini. Tentu ini yang akan sangat menarik jika terus kita ikuti. Tetapi sejauh ini Apeng dan juga Apeng-Apeng yang lain itu masih tenang-tenang saja di Singapura. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.